Ada begitu banyak faktor, Pak. Sumber daya manusia, teknologi, pendanaan. Ini juga kan perlu difikirkan ya untuk bisa bersama-sama memajukan ini. Strategi yang akan dilakukan oleh Kemenko Pangan seperti apa? Memang kita harus memodernisasi pertanian kita, ya kan? Petani-petani kita sekarang umurnya 67 tahun, 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tentu anak-anak muda kan nggak tertarik, kalau suruh nyangkul begitu ya nggak mau ya. Oleh karena itu memang kita harus memodernisasi sektor pertanian. Nggak ada pilihan, harus. Ya, misalnya untuk mesin penanam padi, mesin pemotong padi, buka lahan. Kalau dulu kan pakai bajak, pakai kerbu ya. Sekarang kan harus ada mesinnya ya. Dan itu tentu akan meningkatkan produktivitas yang luar biasa. Misalnya pemotong mesin combine itu kalau satu orang itu bisa ngerjakan kalau 20 hektar, kalau 1 hektar itu bisa 20 hari. Kalau manusia potong padi, satu orang tuh pakai ani-ani itu 1 hektar bisa katanya 20 hari. Tapi kalau mesin combine itu 20 hektar 1 hari. Wow. Nah, bayangkan berapa kali tuh? Ya, jadi ribuan kali produktivitasnya. Begitu juga mengolah lahan. Kalau pakai bajak kan sedikit-sedikit. Tapi kalau pakai alat, nah jadi memang termasuk nanti memberikan pupuk ya, itu juga kalau dulu kan pakai semprot gitu ya, sekarang bisa pakai drone gitu. Nah, kalau kita lihat petani modern tuh air juga nggak boros, air itu bisa diatur sehingga airnya berputar. Kalau kita kan air masuk terus mengalir terus pergi lagi, itu boros pupuk. Nah, kalau di Jepang kita lihat pertaniannya kan muter airnya, muter sehingga pupuknya nggak terbuang, muter gitu. Mungkin sehingga lebih hemat. Nah, itu tentu harus disempurnakan ya. Ya kemudian tadi harga kita perbaiki. Nah, kemudian juga harus membuka perluasan lahan-lahan yang baru. Kemudian juga penelitian ya. Ini sekarang sedang kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mengembangkan penelitian, termasuk yang kita perlunya banyak tapi nggak bisa tumbuh. Misalnya bawang putih, makannya banyak bawang putih tapi nggak bisa nanam. Apalagi misalnya itu ya kedelai, itu ya. Kedelai itu makannya banyak kita, tapi kan nanamnya susah gitu. Karena bukan nggak bisa tumbuh di Indonesia, tapi produktivitasnya rendah. Karena orang udah pakai teknologi, sudah pakai teknologi apa namanya itu? GMO ya? Ya itu. Nah, kita masih yang lama. Orang 1 hektar 10 ton, kita 1 hektar 1 ton. Ya kalah dong. Kalah kan? Orang sudah pakai GMO, kita masih cara-cara tradisional. Akhirnya kita impor semua. Padahal kita butuh makan tempe terus kan? Hobinya makan tempe kita. Tempe tahu semua pakai kedelai. Nah, ini coba kita lakukan penelitian, dan penelitian perlu waktu dan juga tidak murah ya. Itulah beberapa hal yang harus kita lakukan agar kita ini bisa swasembada nanti secara permanen. Baik. Dari sisi anggaran atau mungkin dari sisi pendanaan, karena ini ada begitu banyak sisi. Anggaran dorong terus sama Pak Presiden, kasih terus. Bahkan anggaran untuk yang lain-lain di PU 12 triliun untuk irigasi dulu gitu. Ya memang karena program Astra-Cita kan prioritas utamanya Bapak Presiden kan kedaulatan pangan. Jadi memang prioritas, alhamdulillah soal anggaran ini mendapat prioritas lah. Oke. Insentif mungkin Pak untuk para pelaku industri private begitu agar lebih semangat lagi mungkin. Pelaku usaha itu sebetulnya yang penting kepastian. Iya. Ya, bukan soal uang sebetulnya. Kalau usaha swasta ini kan uang banyak. Dan ini kan pertanian sekarang ini sangat menguntungkan, jangan salah. Coba aja yang bidang sawit. Oh, orang pengusaha itu punya jet pribadi. Sangat menguntungkan. Kalau perkebunan nilai tukarnya 160. Paling menguntungkan. Makanya kalau pengusaha perkebunan bisa beli jet dia. Gitu. Tidak hanya sawit sekarang sangat menguntungkan. Tanam kelapa, waduh untungnya berebut. Gitu. Jadi sangat untung. Tapi sekarang orang perlu kepastian kan. Tebu apalagi. Tebu aja kita impornya itu 6 juta. Nah, gitu ya. Kopi kita masih impor banyak sekarang. Coklat kita impor banyak. Harganya bagus. Jadi bidang ini sangat menguntungkan. Ya, hanya diperlukan
aturan-aturan jelas, kepastian dan tata kelola yang baik. Gitu. Baik, spesifik aturan atau kepastian yang Pastian. dijamin oleh Iya, pastian, Kemenko aturan, Pangan, dan tata perbedaannya dengan kelolanya. sebelumnya seperti apa, Pak? Misalnya ya, saya kalau nanam coklat, pabrik coklat di sini, nanti tiba-tiba aturan kalau mau ekspor kena pajak, misalnya kan orang malas begitu. Gitu ya. Kalau impor nggak kena pajak, kalau ekspor kena pajak, kena pungutan. Lah gimana? Gitu. Jadi perlu kepastian, aturan-aturan yang mendukung agar pengusaha itu bekerjanya dengan baik, karena perlu perencanaan yang baik. Gitu, ya. Spesifik yang tengah digodok saat ini, Pak, untuk aturan yang dipermudah. Sekarang kita hampir semua nih, termasuk kemarin baru rapat dengan Bapak Presiden ya, dan ini tidak hanya perkebunan besar ya, kita ingin sekarang kan mengembangkan perkebunan rakyat. Oleh karena itu, kalau perkebunan rakyat yang paling penting apa? Bibitnya kan. Nah, oleh karena itu Kementan sedang menganggarkan bantuan bibit, itu sudah sangat menolong. Bibit coklat, bibit kelapa, bibit cengkeh, bibit apa lagi ya, kopi, itu. Jangan bibit kopinya yang produknya rendah kan. Kalau bibitnya bagus, coklat bagus, misalnya Sulsel itu kan bibit coklatnya bagus-bagus. Tapi nggak bisa dibeli orang sini karena aturan ruwet ya. Apalah itu ada aturan, ini lagi kita perbaiki. Sehingga hambatan-hambatan. Bayangkan rakyat kita di Sulawesi Selatan punya kemampuan untuk memproduksi coklat yang baik, tapi kita nggak bisa ambil, gitu ya, karena berbagai aturan-aturan yang menjadi hambatan. Nah, ini kita akan bereskan. Baik, tadi untuk harga bagus, sangat menguntungkan. Ya, baik. Tadi untuk mempermudah regulasi, mempercepat begitu ya. Syarat-syarat yang bisa dilakukan begitu oleh para pengusaha untuk nantinya bisa melakukan kegiatannya begitu. Tadi kan Anda menyampaikan bahwa oke, dari pemerintah sudah ada niat, sudah ada langkah yang dilakukan untuk mempermudah itu, untuk mempersingkat, membuat lebih efektif begitu. Tapi di satu sisi kita ketahui bahwa jumlah kementerian dan juga lembaga, badan juga lebih besar. Koordinasi makanya Seperti penting. Apa, koordinasi tiap hari, kalau ada masalah rapat sini. Kalau ada masalah rapat kita ya. Kita undang apa yang bikin masalah antar kementerian tadi ya. Kadang-kadang di sini 10 kementerian, 15 kementerian. Nah, kalau mereka apa, kita tanya masalahnya apa, alasannya apa, untuk kepentingan sektoral atau untuk kemajuan Indonesia, gitu ya. Kalau nggak mau kerjasama untuk kemajuan Indonesia, ya kita sikat saja udah. Baik. Iya. Baik, Pak Zulhas, kita berbicara berkaitan dengan kondisi dinamika global saat ini, Pak. Kita ketahui juga tensi geopolitik kan semakin panas begitu ya. Sedikit banyak juga berpengaruh tentunya kepada pergerakan harga komoditas termasuk harga pangan begitu. Ada kekhawatiran akan inflasi. Strategi dari pemerintah sendiri seperti apa? Ya, memang dunia tidak baik-baik saja. Tapi alhamdulillah kita punya fondasi yang kokoh ya. Begitu Bapak Presiden dilantik, kokoh. Pertumbuhan ekonomi kita 4,9 ya, bahkan kalau Singapura itu cuma 3%, Malaysia itu 4,4, bahkan Korea Selatan itu minus 0,1 ya, Amerika berapa tuh? Kalau nggak salah 2% berapa ya? Kita pondasinya kuat. Nah, termasuk trade war ya, perdagangan yang tarif yang dikenakan oleh Amerika. Tentu itu juga berpengaruh, cuman memang kita ini dibanding negara-negara lain kita termasuk yang beruntung, ya. Kenapa? Rugi kok untung. Begini, ya saya kan mantan menteri perdagangan ya. Jadi perdagangan kita dengan Amerika itu kira-kira 10% dari total volume ekspor, ya 10% dari total ekspor kita itu 10%. Nah, artinya kalau kita hitung terhadap PDB mungkin cuma 0,1. Jadi kalau ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kira-kira 0,1 0,2. Nah, oleh karena itu kita harus cepat mengambil langkah-langkah dan ini sudah dilakukan Bapak Presiden kan. Kemarin penandatanganan Eurasia, SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement dengan Rusia, dengan Asia Tengah ya. Kemudian Presiden ke Turki, ke Rusia, India. Jadi ada Asia Selatan, pasarnya begitu besar, 2 miliar manusia. Asia Selatan, ya, India, Pakistan, Bangladesh itu, waduh, itu makan
makan CPO itu, batu bara, lain-lain kan. Kalau nggak ada minyak goreng kan nggak bisa bikin martabak sana. Tuh. Nah, jadi banyak perlu dari kita. Itu harus diperkuat pasarnya gitu. Belum Tiongkok, belum nanti saya waktu Menteri Perdagangan sudah membuka dengan Chile ya untuk masuk ke Latin Amerika, Asia Tengah kita masuk, Timur Tengah kita melalui UAE sudah bikin SEPA juga gitu. Jadi kita harus belum ASEAN, ASEAN juga kaya-kaya, duitnya banyak, pasarnya besar. Ini kita perkuat. Jadi kalau kita melakukan langkah-langkah yang tepat, kita tidak usah khawatir lah. Tidak perlu khawatir ya. Oke, gitu. oke. Tapi tadi kembali Di lagi. mana ada kesulitan, di situ ada jalan. Oke, baik. Itu kalau Baik. orang entrepreneur kan gitu. Baik. Menarik sekali Bapak. Tapi tadi kita artinya juga dari sisi domestik juga perlu kita perkuat begitu ya. Harus, Tadi harus.